Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita selalu agungkan riwayat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, Bapak berwasiat untuk kita semua, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita untuk mengarungi kehidupan di alam dunia yang ada sebentar ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Sa'ad, hadis riwayat Imam At-Tabrani, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya nasihat ini tidak hanya semata-mata untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Karena kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, seorang yang sangat dijaga dan dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi yang mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasul yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau melakukan dosa, tentu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, utusan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya nasihat buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang pertama, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Nabi
ingin menjadi apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan, diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Terserah kita mau menjadi apa. Kita ingin menjadi pejabat, silakan. Kita ingin menjadi rakyat, silakan. Kita ingin menjadi pengusaha, silakan. Apa saja yang kita inginkan hidup di dunia ini menjadi seperti apa, silakan. Diberikan kebebasan kita untuk memilih dalam kehidupan ini. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau akan mati. Engkau akan menjadi mayat. Engkau akan menjadi jenazah. Engkau akan menjadi bangkai dan akan menjadi santapan cinta-cinta. Tidak ada yang abadi di alam dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang hanya sebentar ini. Kita hidup di dalam dunia ini pun bermacam-macam profesi. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan dan sebagainya. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kita akan mati. Kita akan menjadi mayat. Kita akan menjadi santapan cinta-cinta. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada sang pemiliknya, kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan hidup yang hanya sebentar ini untuk terus-menerus kita berbuat amal kebaikan, berpastaghfirullah khairan, berlomba-lomba kita dalam melakukan amal saleh, berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita menunda-nunda kebaikan yang sudah ada di depan mata. Ketika ada kesempatan kita berbuat baik, kebaikan di pagi hari, jangan sampai kita menunggu di siang hari. Ketika ada peluang kesempatan kita melakukan kebaikan di siang hari, jangan sampai menunggu sore hari. Ketika ada kesempatan dan peluang bagi kita untuk melaksanakan kebaikan dan amal soleh pada sore hari, jangan sampai kita menunggu sampai datangnya malam hari. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sakaratul maut akan mendatangi kita semua tanpa kita tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu dari kita kapan dan di mana azab akan datang menjemput kita semuanya. Oleh karena itu, malaikat senantiasa, malaikat Israfil senantiasa datang mendekati kita. Malaikat Israfil senantiasa mendatangi rumah-rumah kita, senantiasa mendatangi jadwal-jadwal kematian kita semuanya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang kepada kita, apabila kematian itu telah menghampiri kita, lalu kemudian kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup walau sesaat. Dan ketika ajal sudah menunggu kita, maka tidak ada waktu walaupun hanya sesaat, karena semua itu sudah merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup di dunia yang sementara ini, mari kita melakukan banyak amal-amal kebaikan dan amal saleh. Terutama kita melakukan banyak amal sedekah. Karena amal sedekah ini ketika seseorang nanti telah meninggal dunia, ketika seseorang nanti berada di alam kubur, ketika seseorang telah berada di alam barzakh, maka sedekah inilah yang bisa menjadi cahaya yang menerangi bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang bisa menjadi cahaya bagi mereka orang-orang yang berada di alam kubur dan di alam barzakh sana. Maka salah satu keinginan ahli kubur, salah satu keinginan jenazah-jenazah yang berada di alam kubur, mereka senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas
Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau memberikan kesempatan hidup kepada kami, jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan hidup di alam dunia ini, apa yang akan mereka lakukan? Fa'asaddaqa, mereka akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka adalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang hanya sebentar ini, hidup yang hanya sementara ini, mari kita manfaatkan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus berbuat amal saleh dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka al-fadil. Wahai Nabi Muhammad, cintailah apa saja yang kau cintai di dunia ini. Cintailah apa saja yang kau sukai di dunia ini. Ketika kita mau cinta pangkat, jabatan, kedudukan, silakan. Ketika kita mencintai keluarga, anak, istri, saudara, silakan. Tapi ingat, fa innaka al-fadil, bahwa semua yang kita cintai, semua yang kita sukai di alam dunia ini, semuanya apa saja itu bentuknya, mereka akan berpisah dengan kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa di alam dunia ini semua tidak ada yang abadi, semua hanya bersifat sementara. Apa yang kita punya, apa yang kita suka dan kita cintai, semua mereka akan pergi meninggalkan kita semua. Termasuk dunia yang sebentar ini, kita akan berpisah. Dunia akan meninggalkan kita semua. Jangan di dunia, bahwa di akhirat nanti kita akan berpisah. Kita akan berpisah dengan ibu kita, kita akan berpisah dengan ayah kita, kita akan berpisah dengan anak-anak keturunan kita semua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu, hari di mana semua manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, hari di mana semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di yaumil mahsyar nanti. Kita akan disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Kita akan disibukkan dengan nasib kita masing-masing. Apakah kita akan berlabuh ke surga? Apakah kita akan menempati neraka Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Disitulah kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita akan berpisah dengan istri kita. Ibu akan berpisah dengan anaknya. Ayah akan berpisah dengan istrinya. Dan saudara-saudara akan berpisah dengan saudara-saudara yang lain. Masing-masing akan menentukan nasibnya mereka sendiri nanti di yaumil mahsyar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan di yaumil mahsyar kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tentang bagaimana keadaan orang-orang ketika mereka berada di padang mahsyar. Mereka akan berada dalam keadaan yang sangat panik dengan hiruk-pikuknya yaumil mahsyar. Mereka akan berlari ke sana kemari dengan tidak berpakaian sama sekali. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu mereka yang berlari ke sana kemari dengan tidak memakai pakaian alias telanjang, mereka tidak mempunyai rasa malu antara satu dengan yang lainnya karena saling melihat aurat?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai istriku, yang akan terjadi pada saat itu, mereka tidak memikirkan rasa malu tadi. Yang ada adalah rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Yang ada saat itu adalah panas yang sangat luar biasa.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang ketiga nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu di atas muka bumi ini. Fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya apapun yang akan engkau perbuat di atas muka bumi ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingin menjadi orang yang alim, silakan. Engkau ingin menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan, silakan. Ataupun engkau ingin berbuat orang yang ahli maksiat, engkau ingin berbuat kejahatan dan dosa, silakan. Karena setiap perbuatan itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan, semua itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ketiga nasihat ini menjadi bahan perlindungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini adalah sementara. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab, kita akan dihitung, kita akan dimintai pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperbanyak amal ibadah, kita memperbanyak amal-amal saleh dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun jalan hidup kita untuk terus melakukan amal saleh dan kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin balaghin min nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi hifzihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afata wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Sakit dunya wa sakit akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya